Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekardiati Dwi Fadila dengan NIM 23000292116 dari golongan D2 dengan PJ dosen yaitu Ibu Fatma Nur Aisyah dan PJ asisten yaitu Mbak Rena. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum surveillance kesehatan masyarakat, yaitu pada materi ketujuh, analisis deskriptif tempat, orang, dan waktu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tutorial tentang tata cara pembuatan peta penyebaran kasus DPD di Kota Yogyakarta tahun 2022 dengan menggunakan software Quantum GIS. Jadi langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita memasukkan peta kota Yogyakarta terlebih dahulu dengan cara mengklik Add Vector Layer atau yang paling atas di sini. Setelah itu kita klik Browse. Kemudian kita pilih kode peta 3471 Poli SHP, di mana 3471 itu merupakan kode kota Yogyakarta. Maaf. 3471 Poli SHP. Kita klik Open. Kemudian setelah tampil di sini, kita klik Open kembali. Selanjutnya, ketika tampilannya sudah WGS84, kita klik OK. Nah, tampilan petanya sudah seperti ini, maka selanjutnya kita ubah layer petanya dengan menggantinya menjadi kota Yogyakarta. Bentar. Selanjutnya kita akan memberi labels atau nama kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Yogyakarta ini. Dilakukan dengan cara kita mengklik kanan, kemudian kita pilih Properties. Selanjutnya pada bagian labels, kita klik label this layer width-nya ini kita centang, segitiga ke bawahnya kita ubah menjadi kecamatan, buffernya kita aktifkan juga supaya nanti nama kecamatannya itu terlihat jelas. Klik apply, kemudian oke. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat jelas nama kecamatannya. Selanjutnya kita bisa menambahkan attribute table. Tujuannya adalah untuk kita dapat mengetahui kecamatan yang ada di kota Yogyakarta ini, kecamatan yang memiliki kasus DBD tertinggi hingga kecamatan yang memiliki kasus DBD terendah. Dilakukannya dengan cara kita mengklik kanan kembali pada layernya, kemudian kita klik Open Attribute Table. Nah, di sini itu sudah saya masukkan yang teman-teman tadi, namun apabila kita ingin menghapus dan memasukkannya kembali satu persatu, kita bisa mengklik kembali toggle editing mode-nya di sini. Di sini. Dan kita bisa menghapus terlebih dahulu. Oke. Kita pilih kasus DBD untuk dihapus ya, dan klik OK. Nah, di sini sudah hilang ya kolom tentang kolom yang kasus DBD-nya tadi. Nah, kita bisa menambahkan kembali. Jika ingin menambahkan manual, maka tutorialnya kita klik new column, namanya sama kasus DBD. Nah, width-nya ini kita ubah menjadi 6. Nah, kita ingin mengisi data-data kasus DBD ini, sumber datanya dari mana? Dari file Excel yang sudah diberikan di Google Classroom ya teman-teman. Jadi kita masukkan satu persatu dari file Excel yang sudah diberikan di Classroom. Kita sesuaikan. Sini Tegal Rejo yaitu sebanyak 63 kasus. Harus sebanyak 63 kasus, Jetis sebanyak 32 kasus. Kemudian Gondok Kusuman ini sebanyak 84 kasus. Terus Gedung Tengen itu sebanyak 20 tahun. 20 tahun, 20 kasus maksudnya. Kemudian Danurjan sebanyak 24 kasus. Umbul Harjo itu sebanyak 86 kasus. Viro Brajan yaitu sebanyak 30 kasus. Terus Ngampilan
Nampilan ini sebanyak 21 kasus. Pendonan sebanyak 10 kasus. Kemudian paku halaman 12 kasus. Kemudian Mergangsan yaitu sebanyak 41 kasus. Kemudian ada keraton. Keraton itu sebanyak 44 kasus. Kemudian ada kota gede. Kota gede ini sebanyak 42 kasus. Kemudian yang terakhir itu ada Mantri Jeron, yaitu sebanyak 44 kasus. Teman-teman, setelah kita isi satu persatu data kasus DBD ini, kita bisa save dengan mengklik kembali tombol editing mode-nya, kemudian kita klik save. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke peta yang awal tadi. Nah, di sini kita akan mengubah style yang ada pada peta ini, supaya nanti tujuannya kita bisa mengetahui kecamatan yang memiliki angka kasus DBD tertinggi hingga terendah. Dilakukan dengan cara klik kanan, kemudian pilih Properties, kita pilih Style, kemudian pada bagian single symbol ini kita ubah menjadi Graduated. Selanjutnya pada bagian kolom kita ubah menjadi kasus DWD, dan color ramp ini kita ubah menjadi warna gradasi yang menunjukkan 5 tingkatan warna. Jadi dari warna yang paling cerah itu menunjukkan angka kasus DBD yang paling rendah, dan warna yang paling gelap itu menunjukkan angka kasus DBD yang paling tinggi. Jadi di sini saya memilih 5 jenis gradasi warna. Selanjutnya kita pilih classify dari warna terendah seperti yang saya katakan tadi. Ini kita buat sangat rendah karena warnanya yang paling terang. Ini rendah, dan ini sedang, tinggi, dan kita pilih sangat tinggi. Kita sesuaikan ya teman-teman, jadi dari warna yang paling terang itu sangat rendah, ketika dia udah warnanya sedikit itu ada rendah, kemudian ketika dia sudah menunjukkan warna jingga itu sedang, dan sedikit warnanya lebih tua itu tinggi, dan warna yang semakin tua ini menunjukkan kasus DBD yang sangat tinggi. Kemudian kita klik apply, selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah tampak ya kecamatan dari yang warnanya cerah ini menunjukkan kasus DBD yang sangat rendah, hingga yang warnanya paling gelap ini menunjukkan kasus DBD yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan memberi layout pada peta yang sudah kita buat ini, dilakukan dengan cara mengklik project, kemudian new print composer, kita beri nama peta DBD Kota Yogyakarta. Nah, ketika sudah muncul kanvas seperti ini, kita akan memasukkan petanya, yaitu dilakukan dengan cara add new map. Di sini kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa mengatur juga posisi petanya. Kita bisa perbesar seperti ini. Nah, kemudian kita memasukkan komponen skala lainnya yang ada pada peta. Ini skala, kita akan memasukkan skala dengan mengklik Add New Scale Bar. Kita taruh di sini skalanya. Sebenarnya bebas ya teman-teman, ini menyesuaikan keinginan si pembuat petanya. Selanjutnya, pada peta kita juga bisa memasukkan legend. Nah, saya atur dulu. Nih. Oke, pada bagian legend tadi kita ubah di sini teman-teman, legend ini kita ubah menjadi
keterangan. Keterangan. Selanjutnya pada bagian kota Yogyakarta ini kita ubah menjadi kasus DPD. Kita dengan cara kita mengklik nama kota Yogyakarta ini hingga biru, kemudian kita klik pensil kuning ini. Tetap jadi kasus DPD. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tampil legendnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan arah mata angin pada peta. Dilakukannya dengan cara kita klik ini, Add Image. Dan kita letakkan di mana kita akan menaruh mata anginnya. Saya menaruhnya di sini. Kemudian kita pilih Search Directories. Tunggu loading previewnya. Nah, selanjutnya kita di sini akan memilih arah mata angin. Kalau di sini saya akan memilih arah mata angin yang sudah menunjukkan arah utara, atau di sini north, atau dengan simbol N. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan judul petanya. Kita masukkan di sini. Nah, pada bagian QGIS, ini kita ubah menjadi judul petanya, teman-teman. Jadi di sini, peta penyebaran kasus DBD di Kota Yogyakarta tahun 2022. Oke. Dan kita di sini bisa ubah fontnya juga. Di sini saya tidak mengubah font, namun hanya memperbesar ukuran fontnya saja. Jadi 16, kemudian saya akan boldkan supaya terlihat lebih jelas. Kemudian oke. Kita bisa menaruhnya di tengah seperti ini, rata tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa menambahkan juga nama si pembuat petanya. Di sini saya akan menuliskan nama saya. Sorry. Oke, saya akan menaruh di center juga. Fontnya kita bold. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kita tinggal menambahkan satu komponen peta lagi nih. Itu logo instansi. Jadi, di sini saya akan memasukkan logo WADI. Di pet, pada bagian item properties, di bagian pet, kita masukkan logo UAD. Warna UAD dan open. Nah, kemudian untuk mengubah latar belakang petanya, kita juga bisa mengubah ya teman-teman. Kita ubah di bagian sini, composition ini. Terus pada bagian page background, kita change, kita klik change. Di sini saya akan menambahkan warna gradasi. Maka di bagian simple fill ini, saya ubah menjadi gradient fill. Selanjutnya, di sini saya akan mengubah warnanya menjadi hijau aja. Oke. Dan kita klik OK. Nah, sudah muncul gradasi latar belakangnya seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini itu masih kelihatan belum rapi ya teman-teman peta kita. Jadi biar peta, kemudian skala, dan arah mata anginnya ini bisa menyatu sama background-nya, kita bisa menghapus latar belakang dari masing-masing komponen ini. Contohnya peta ini kita bisa hapus background-nya. Kemudian ini juga kita bisa hapus background-nya. Kita juga bisa hapus background. Kita hapus background. Sekarang juga kita bisa hapus background. Nah, ini peta kita sudah jadi ya teman-teman, sudah memuat petanya, kemudian juga komponen-komponen yang ada dalam peta lainnya. Selanjutnya untuk menyimpan file peta ini, kita klik Composer, kemudian kita pilih Export as Image. Nah, kita pilih, kita akan menaruhnya di folder yang mana. Bebas ya teman-teman. Saya akan memilih di
dokumen saja. Kata YPD Kota Yogyakarta. Oke, kemudian diklik save dan selesai. Oke, teman-teman. Jadi sekian tutorial dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.